Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wala khawla wala quwwata illa billah, amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One, dimanapun anda semua berada, yang insya Allah hidup kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur tentunya tidak bosan-bosannya kita haturkan setinggi-tingginya kehadirat Allah Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan karunia nikmatnya kepada kita, terutama adalah nikmat iman yang sangat berharga ini. Mudah-mudahan kita mampu memanfaatkan nikmat iman sampai akhir hayat kita, mati dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempertahankan akidah kita selaku umat Islam. Salawat tering salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan di padang mahsyar yang insya Allah terpilih mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita hidup di dunia ini tidak lain adalah untuk beribadah. Ibadah yang kita lakukan setiap hari ini adalah sebagai modal kita nanti di akhirat. Namun apa yang terjadi ketika ibadah yang kita kerjakan siang dan malam, ternyata banyak yang tertipu di hadapan Allah, merasa amalnya banyak. Begitu ditimbang di hadapan Allah, hilang sama sekali amal kita. Salat kita yang kita kerjakan setiap hari, namun ternyata begitu ditimbang di hadapan Allah, tidak ada nilai pahalanya sedikit pun. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin mengajak kita belajar bersama, mengkaji dan mencoba untuk meneladani apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, agar supaya kita semua terhindar dari perkara-perkara yang akan menghanguskan pahala-pahala kebaikan kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, sittatu asya'a tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang dapat menghanguskan pahala seseorang ketika dia pandai beribadah, rajin beribadah, nanti amal-amal dia tidak ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang menyebabkan seseorang nanti hilang pahalanya di hadapan Allah? Rasulullah menyebutkan dengan sangat detail. Yang pertama adalah, dan mari sama-sama kita berlomba-lomba untuk menghindari karakteristik ini agar supaya utuh amal kita nanti di hadapan Allah. Yang pertama apa kata Rasulullah? Al-istighalu bi'uyubil khalqi. Orang yang hidupnya terlampau sibuk mencari-cari kekurangan orang lain, mencari-cari aib orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain. Dia sampai lupa bahwasanya dirinya punya kekurangan, dia punya aib, namun disibukkan untuk mencari dan mengkorek-korek aib orang lain. Inilah orang yang celaka kata Rasulullah, sibuk hidupnya hanya ngurusin orang lain. Padahal dia punya kesalahan, dia punya dosa, dia punya khilaf yang harus dia benahi, namun dia disibukkan dengan permasalahan-permasalahan yang ada pada diri orang lain. Namun di saat orang lain punya salah, orang lain punya khilaf, orang lain punya permasalahan, Masya Allah, lantang sekali lisan itu untuk menghujat orang tersebut, mencari kesalahan orang tersebut, senang sekali mencibir orang lain. Dan ini pun pernah diingatkan oleh Rasulullah dalam hadis yang lain, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah manusia di saat dia punya kekurangan, dia punya kesalahan, kemudian dia disibukkan dengan kesalahannya sendiri, sehingga dia nggak sempat lagi mencari-cari kekurangan orang lain, mencari-cari aib orang lain, karena dirinya sendiri pun masih banyak yang harus dia benahi. Ketika ada orang lain nggak pernah sholat berjamaah di masjid, padahal dia ibadah, tapi tujuan ibadahnya untuk mencela orang lain, pengen dilihat oleh orang lain. Masya Allah, padahal tanpa dia sadari, dirinya pun sering meninggalkan sholat. Orang yang sholatnya hanya setiap hari Jumat datang ke masjid, dia hina, dia caci maki, apa itu sholat hanya seminggu sekali. Padahal tanpa dia sadari, dia sendiri pun sholatnya masih suka bolong-bolong. Dan ini yang harus kita pahami bersama-sama.
benahi diri kita. Jika kita belum sempurna melaksanakan ibadah sholat, jangan buru-buru kita menyalahkan orang lain. Benahi diri kita. Tuba liman saghana wa aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah manusia, dia punya kekurangan, terutama dalam hal ibadah. Dia sibukkan dirinya untuk membenahi ibadah-ibadah yang belum sempurna. Karena sekarang ini banyak orang yang dengan mudah meninggalkan sholat 5 waktu. Zuhur disibukkan dengan perkara dunia. Subuh tidak sedikit pula yang kesiangan. Ini kita sering disinggung dalam sebuah syair. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Ini yang harus sama-sama kita benahi. Jangan-jangan kita selama ini sering mencela ibadah sholatnya orang lain, kita sendiri sholat subuhnya masih suka kesiangan. Duhur kita masih kerepotan, disibukkan dengan perkara dunia di tempat kerjaan kita, di kantor kita. Kok gampang banget mencela orang lain, oh sholatnya cuma seminggu sekali. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah. Jangan mudah kita mencari dan mengkorek-korek aib orang lain. Kita pun punya kekurangan, kita pun punya kesalahan yang harus kita sama-sama benahi. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa ciri-ciri yang kedua yang membuat amal kita nanti terbakar oleh perbuatan-perbuatan ini? Yang kedua adalah qaswatul qalbi. Orang yang keras hatinya, sulit sekali menerima kebenaran dan nasihat yang hak dari orang lain. Ini hati-hati. Di saat kita punya watak yang keras, sulit menerima kebenaran, jangan-jangan tertutup keimanan kita, tertutup kebaikan kita, tertutup segala macam ajaran-ajaran yang hak yang Allah sampaikan melalui Rasulullah, yang sampai kita dengarkan dari para alim ulama, nasihat-nasihat yang baik. Namun karena hati kita ini keras, cenderung kita mengabaikan kalimat-kalimat yang hak, nasihat-nasihat yang mulia. Malah cenderung ketika ada orang yang memberikan nasihat kepada kita, orang tersebut malah justru kita maki-maki. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari perkara ini. Diberikan nasihat yang baik oleh orang tua kita, atau diberikan nasihat yang baik oleh teman-teman kita, malah cenderung keluar dari lisannya kalimat yang sangat kasar. Daripada ente ngurusin aneh, mendingan ente ngurusin hidup ente sendiri. Padahal sebenarnya itu kebaikan yang dia sampaikan kepada kita. Maka dari itu mari sama-sama mudahlah kita menerima kebaikan dari orang lain, agar supaya diri kita mudah untuk melangkahkan niat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.